Semoga udah di cepat nih kelasnya. Mantap. Tapi sekarang aku berhasil.
Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Oke, baik. Selamat pagi, Suara Dok. saya ya. Sepertinya belum semua bergabung. Kita mulai ya. Saya sudah tunggu 10 menit ini soalnya. Oke, baik.
Mohon maaf, sudah terlihat untuk slide saya ya? Sudah, dokter. Sudah. Oke, baik. Jadi di sini untuk topik saya adalah terkait dengan nutrisi dan pakan ya pada anjing kintamani. Yap. Ya, seperti yang kita tahu, anjing kintamani itu merupakan suatu anjing lokal ya, lokal Bali, tapi sudah diakui sebagai anjing ras di secara dunia ya. Kemudian untuk anjing ini dia hidup di sekitar Desa Sukawana Kintamani. Ada yang sudah pernah main ke Sukawana? Ada yang sudah pernah main ke Sukawana mungkin? Belum, Langsung Dok. ke habitatnya anjing kintamani. Nah, coba main-main ya. Jadi di sana banyak sekali ada anjing kintamani ya. Jadi ada yang anggrek, kemudian yang hitam, dan yang biasa kita lihat itu kan yang putih ya. Nah, jadi untuk anjing kintamani ini sendiri dia punya ciri khas ya, di mana anjing ini mempunyai bulu yang panjang ya, termasuk panjang, kemudian tebal. Nah, kemudian setelah dia dewasa kelamin ya sekitar 8 9 bulan atau 1 tahun itu akan tumbuh bulu gumba ya. Kemudian ada bulu badong juga. Jadi bulu gumba itu yang di punggung ya. Jadi dia akan lebih panjang. Kemudian bulu gumba biasanya yang dekat leher. Nah, kemudian di sini untuk anjing kintamani dia juga punya ekor seperti sabit ya, bulan sabit. Kemudian punya tubuh yang tegap. Jadi itu ciri khas dari anjing kintamani yang membuatnya menarik dan semakin ke sini ya semakin banyak penggemar dari anjing kintamani. Nah, terkait dengan nutrisi dan pakan, kira-kira sama nggak sih nutrisi dan pakan itu? Beda, dokter. Beda. Apa itu, Christian? Kalau nutrisi, eh, itu yang terkandung dalam pakan. Kalau pakan itu makanan untuk anjing, ya, dokter. Oke, baik. Jadi benar ya, secara konsep nutrisi sama pakan itu berbeda. Jadi pakan itu adalah makanan yang kita berikan ya pada anjingnya. Kemudian nutrisi itu adalah kandungan yang dari pakan itu. Tuh. Jadi fungsi-fungsi nutrisi di sini dia sangat penting untuk perkembangan tubuh. Nah, di situ juga penting untuk pembentukan tulang, otot ya. Kemudian untuk fungsi-fungsi organ reproduksi. Nah, di sini juga yang bisa kita lihat secara inspeksi itu adalah nutrisi sangat penting untuk kesehatan rambut ya. Jadi di mana tadi saya katakan bahwa anjing kintamani itu punya rambut yang panjang, kemudian tebal. Jadi kalau nutrisinya tidak bagus ya, kurang tepat, jadi kita bisa lihat gangguannya lewat rambut anjing tersebut. Nah, kemudian di sini juga nutrisi berfungsi sebagai pelindung dan pengatur suhu tubuh, termoregulator ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah nutrisi penting untuk pembentukan dan perbaikan jaringan sel-sel tubuh. Itu yang paling penting. Jadi di sini yang uh, paling berperan nanti adalah si asam amino ya. Nah, pakan penting dalam pemeliharaan hewan, kuncinya adalah kita tahu kualitas dan kuantitasnya. Ya, harus paham kualitas dan kuantitasnya. Jadi kalau kualitasnya buruk, tapi diberikan secara kuantitas besar gitu ya, itu tidak akan membantu. Tapi kalau kualitasnya baik, diberikan sedikit saja itu pasti akan membantu. Antara kualitas dan kuantitas ini harus seimbang ya. Jadi kualitas itu adalah segala sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan mutu atau makanannya. Kalau kuantitas ya terkait dengan banyak sedikitnya makanan yang diberikan. Nah, kuncinya adalah harus seimbang. Kuantitas, kualitas itu harus seimbang ya. Nah, di sini untuk pakan-pakan seimbang itu mengandung campuran bahan-bahan ya berupa protein, lemak, karbohidrat itu sebagai sumber energi. Jadi itu sangat penting ya.
Nah, kemudian vitamin, di mana vitamin ini berfungsi untuk metabolisme tubuh. Kemudian pakan itu juga harus mengandung mineral dan air. Ya, meskipun dalam jumlah yang sedikit untuk kandungan-kandungan vitamin dan mineralnya, tapi itu sangat penting ya dan diperlukan oleh tubuh. Di sini untuk mineral sama air dia berfungsi untuk mengatur suhu, kemudian sebagai transportasi nanti ya dari obat-obat, kemudian sebagai membantu proses metabolisme dan komponen-komponen penyusun dari tubuh. Nah, untuk sumber nutrisi di sini bisa berasal dari daging ya, dari ikan, susu, sayuran, telur, biji-bijian. Nah, sejauh yang saya baca, di sini yang cukup penting itu adalah pemberian telur ya. Tapi nanti tolong diperhatikan, jangan memberikan telur yang mentah. Ya, telur rebus itu putih telurnya tinggi akan albumin. Nah, jadi albumin itu adalah protein darah terbesar ya, dan itu sangat diperlukan oleh tubuh. Untuk hewan-hewan yang sakit ya, biasanya akan mengalami hipoalbuminemia. Nah, kalau dia sudah mengalami hipoalbuminemia, biasanya akan mengganggu proses terapi yang diberikan. Karena di mana pemberian terapi itu nanti dia akan diikat oleh si albumin ya. Jadi albumin ini dia akan mengikat obat agar obat ini bisa mencapai sel target. Contohnya, jadi albumin dia akan mengikat eh, antibiotik itu misalnya doxycycline ya dengan ikatan 60%. Jadi 60% dia akan sampai ke sel target misalnya apa? Saluran nafas karena doxycycline biasanya diterapkan di saluran nafas ya. Jadi 60% dia bisa mencapai target, 40% dari doxycycline dia akan eh, bebas di dalam sirkulasi darah. Nanti akan dikeluarkan melalui urin. Seperti itu. Jadi kalau misalnya albuminnya turun di sini ya, berarti yang mengikat si doxycycline itu agar bisa ke sel target, ke saluran nafas itu lebih sedikit sehingga apa yang kita harapkan dengan pemberian obat itu kurang bisa didapatkan ya. Nah, biasanya hal-hal seperti ini harus diperhatikan agar tidak mengundang terjadinya resistensi antimikroba antibiotik ya. Nah, jadi di sini untuk sumber-sumbernya saya yakin kalian juga sudah tahu ada ikan, daging, susu, sayuran, telur, biji-bijian. Itu semuanya penting, tapi paling tidak dapat telur sama eh, daging ya. Nah, ini adalah piramida ya, kebutuhan nutrisi untuk anjing dewasa. Jadi yang paling banyak itu adalah air ya. Cuman eh, sepertinya agak susah ya. eh, Kalau memang dia tidak tersedia secara ad libitum, biasanya asupan airnya kurang jadinya. Nah, kalau untuk anjing-anjing, misalnya yang agak picky ya, kurang kurang suka minum, biasanya akan diakali dengan pemberian pakan basah nanti, karena kandungan airnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pakan kering ya. Nah, setelah air itu ada protein, kemudian karbohidrat, lemak, fiber, yang paling sedikit itu adalah vitamin dan mineral ya. Meskipun dia totalnya sedikit, tetapi harus ada di pakan. Nah, terkait dengan karbohidrat, jadi karbohidrat ini merupakan zat utama yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan ya, bisa kita dapatkan lewat biji-bijian, jagung gitu ya, biasanya yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan dry food. Nah, kemudian bisa juga kita dapatkan di buah sama akar tumbuhan. Jadi karbohidrat ini berfungsi sebagai penyedia energi tingkat tinggi ya. Nah, karbohidrat ini untuk anjing sentamani ya, untuk anjing itu disarankan harus zero sebenarnya, harus nol gitu ya. Karena sebenarnya anjing ini tidak membutuhkan karbohidrat. Tetapi em, untuk meminimalisir ya proses produksi pakan itu, apabila karbohidrat ini diberikan dalam jumlah yang sedikit, dalam jumlah tertentu, itu dapat ditoleransi oleh tubuh anjing ya.
Kecuali nanti mungkin kalau kucing karena dia karnivora sejati, pemberian karbohidrat itu malah tidak disarankan ya. Nah, untuk proporsi karbohidrat yang dianjurkan untuk anjing itu sampai 50% dari total pakan yang dikonsumsi per hari. Jadi dari 50% ini udah termasuk 2,5 sampai 45% kandungan dari fiber. Nah, selanjutnya adalah protein dan asam amino. Jadi di sini protein sangat penting ya, karena dia berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh dan jaringan, kemudian mengatur metabolisme, mengangkut bahan-bahan esensial, dan sebagai pertahanan tubuh. Jadi pakan-pakan dengan kualitas yang optimal itu harus mengandung 10 asam amino esensial ya. Jadi 10 asam amino ini penting dan harus ditambahkan pada pakan, yaitu arginin, histidin, leusin, lisin, dan lain-lainnya. Jadi 10 ini harus ditambahkan dalam pakan. Nah, hanya saja nanti tolong dihindari ya pemberian protein-protein yang berasal dari tulang, paruh, kuku gitu. Nah, biasanya seperti tulang ikan gitu kan sebenarnya bisa juga digunakan dalam pembentukan pakan ya. Tapi sebenarnya itu tinggi kemungkinan terjadinya alergi pada hewan. Tapi kalau kita menggunakan bahan-bahan seperti tulang, paruh kuku biasanya harganya bisa lebih ditekan. Cuman kan, nah itu saya makanya perhatikan, saya minta tolong kalian untuk memperhatikan kualitas. Jadi kalau misalnya bahannya dari tulang paruh kuku, mungkin harga pakannya lebih murah, tapi kualitasnya yang kurang baik ya. Jadi untuk jumlah protein yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tubuh hewan itu dipengaruhi oleh faktor umurnya, jenis kelamin, sama tingkat stresnya. Nah, biasanya untuk papi ya, untuk protein yang dibutuhkan itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah geriatri, yang sudah senior ya. Nah, kemudian apabila terjadi defisiensi proteinnya, umumnya tidak akan menimbulkan gejala yang spesifik. Malah kita susah membedakan dengan kekurangan kalori yang lain. Tapi umumnya bisa dilihat dari pertumbuhan yang terhambat, kemudian adanya penurunan nafsu makan, penurunan bobot badan, sama penurunan pembentukan hemoglobin ya. Nah, di sini apabila protein itu diberikan, meskipun protein itu diperlukan oleh tubuh ya, tapi kalau dia diberikan secara berlebihan juga bisa mengganggu ya, bisa menyebabkan kerugian, di mana di sini akan mengganggu sistem perototan. Jadi untuk anjing besar itu hati-hati juga pemberian protein yang berlebih ya. Nah, kemudian untuk lemak ini dia bisa berasal dari lemak hewani ataupun dari minyak yang didapatkan dari berbagai tanam-tanaman ya. Nah, di sini lemak ini dia dibutuhkan untuk proses metabolisme. Kemudian lemak juga dia penting sebagai pembawa vitamin yang larut-larut dalam lemak ya. Jadi ada vitamin A, D, E, dan vitamin K. Itu penting sekali kita berikan agar vitamin ini bisa larut ya dan diserap oleh tubuh. Nah, kemudian lemak juga di sini mempengaruhi kesehatan sistem integumen meskipun diberikan dalam jumlah yang sedikit ya. Itu penting, tapi kalau misalnya berlebih juga tidak terlalu bagus ya. Nah, di sini juga lemak dia berfungsi dan mempengaruhi sistem kesehatan sistem saraf. Nah, di sini juga lemak biasanya banyak terkandung pada makanan-makanan yang wet, yang basah ya. Karena di sana lemak sendiri dia akan menambah rasa sama tekstur makanan ya. Jadi aromanya biasanya akan lebih menyengat ya, lebih enak. Maka dari itu biasanya kalau anjing-anjing sakit malah diberikan dia wet food ya. Jadi tujuannya adalah untuk merangsang nafsu makannya, paling tidak ada nutrisi yang masuk. Kalau kekurangan lemak, kita bisa lihat hewan itu akan mengalami gangguan
rambut kering, kemudian kasar, adanya lesi kulit ya, yang akan menyebabkan semakin rentan terhadap adanya infeksi. Kemudian kurang tenaga, jadi anjingnya lebih lesu gitu ya, sama adanya masalah jantung. Jadi di sini yang penting ya, yang perlu diperhatikan terkait dengan lemak itu adalah omega 3 sama omega 6. Jadi coba nanti kalian lihat-lihat ya untuk makanan-makanan komersil itu banyak sekali mengandung omega 3 sama omega 6. Jadi di sini untuk omega 3 apabila dia mengalami defisiensi, maka hewan itu akan mengalami gangguan penglihatan sama kemampuan mengatur gerakan ya. Kemudian untuk defisiensi dari omega 6 itu akan menyebabkan gangguan efek fisiologis tubuh. Tapi kalau kelebihan malah dia akan menyebabkan obesitas. Oleh karena itu semua harus ditakar ya. Nah, terkait dengan mineral, di sini ada 12 mineral yang harus terkandung ya untuk nutrisi dalam pakan. Tapi yang umum yang dibutuhkan oleh anjing itu adalah kalsium, fosfor, zat besi, sama kobalt. Nah, jadi di sini untuk zat besi itu dia nanti akan penting pada proses eritropoiesis ya, jadi pembentukan sel darah merah. Nah, kemudian untuk kalsium dan fosfor itu penting untuk pembentukan tulang dan gigi. Jadi untuk anjing-anjing papis ya, itu apabila memang pertumbuhan tulangnya terganggu, coba nanti diberikan treatment ya, terapi sinar matahari atau pemberian kalsium. Terkait juga untuk induk-induk yang pasca partus yang lagi menyusui gitu ya, itu harus diberikan juga tambahan kalsium. Karena 40% kalsium dalam induk itu kan nanti akan diberikan ke anak ya, lewat plasenta ataupun lewat ASI-nya, air susu induknya ya. Jadi di sini untuk perbandingan kalsium dan fosfor yang optimum adalah 11% sampai 0,9%. Jadi kalau kekurangan kalsium sama fosfor dia akan menyebabkan kerapuhan pada tulang. Ya, kalau kekurangan kalsium saja biasanya akan mengakibatkan hiperparatiroidisme ya. Nah, kemudian umumnya terjadi pada anjing yang diberikan pakan dominan daging. Jadi kalau misalnya kebanyakan daging, nanti akan berpengaruh terhadap proporsi si kalsium ini dalam tubuh. Oleh karena itu harus diberikan secara seimbang ya. Nah, kemudian untuk kelebihan kalsium, dia akan menyebabkan kelainan rangka anjing ras besar yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, ini zat besi sama kobalt ini penting untuk pembentukan hemoglobin ya. Ada proses eritropoiesis juga. Iodin, kalium, kemudian natrium, magnesium, mangan, selenium itu berfungsi untuk kelangsungan proses fisiologis. Sedangkan magnesium, kalium, natrium itu berfungsi untuk transmisi impuls saraf, kemudian kontraksi otot, sama pensinyalan sel ya. Nah, kemudian ini adalah tabel rekomendasi kebutuhan mineral harian pada anjing. Kemudian untuk vitamin ya, vitamin ini sama mineral biasanya hadir pada jumlah yang kecil. Senyawa organik yang berperan dalam berbagai aktivitas metabolisme. Jadi kalau kekurangan vitamin di sini juga akan menyebabkan masalah-masalah pada kesehatan. Vitamin A misalnya kalau dia mengalami defisiensi akan mengganggu motorik sama penglihatan ya. Kemudian juga bisa menyebabkan adanya lesi-lesi kulit. Nah, di sini biasanya pemberian vitamin A itu penting pada kasus dermatitis sebagai regenerasi sel ya. Nah, kemudian vitamin E kalau dia mengalami defisiensi akan menyebabkan kerusakan otot rangka, kegagalan reproduksi, sama degenerasi retina. Vitamin E juga penting diberikan pada anjing yang mengalami dermatitis, biasanya dikaitkan dengan peremajaan sel. Ya, jadi A sama E itu ada kaitannya juga nanti sama kulit dan rambut ya. Nah, kemudian tiamin di sini apabila mengalami defisiensi ya akan menyebabkan lesi pada otak ya. Jadi nanti klinisnya hewan itu akan mengalami kelainan neurologis. Kalau kelebihan vitamin D, wah ini juga cukup berbahaya ya. Meskipun vitamin D bisa kita dapatkan secara langsung dari matahari, tapi penambahannya di pakan juga cukup penting. Kalau kelebihan malah akan menyebabkan keracunan ya, toksisitas.
Nah, ini adalah tabel rekomendasi kebutuhan vitamin harian pada anjing ya. Nanti silakan kalian baca. Nah, kemudian air ya, di mana air di sini diperlukan 50% ya. Jadi 40 sampai 50 mili per kilo berat badan tiap harinya. Kalau 1 kilo berarti kebutuhan hariannya harus masuk paling tidak 40 mili ya. Kalau misalnya hewannya 10 kilo, paling tidak harus minum 400 mili per hari. Jadi tolong diperhatikan nanti ketersediaan air minum dari anjing-anjing kalian ya. Nah, di mana di sini air berfungsi untuk mengatur suhu tubuh sama diet pakan. Kemudian di sini air juga membantu mempercepat proses pencernaan. Nah, di sini kita perlu perhatikan ya, kebutuhan air itu akan meningkat kalau hewan itu dikasih latihan fisik yang berlebihan ya. Jadi ada peningkatan latihan fisik, kemudian adanya peningkatan suhu tubuh, termoregulasi, misalnya kalian bawa anjing ini ikut praktikum diaklin gitu ya. Di ruangan yang cukup sempit, kemudian dengan populasi mahasiswa yang ikut praktikum gitu cukup banyak, kemudian ada anjing lain, biasanya suhu tubuhnya juga akan terpengaruh. Nah, oleh karena itu nanti kalau misalnya hewannya mengalami evaporasi, tolong berikan air ya. Kemudian peningkatan suhu lingkungan itu juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya di luar terlalu terik ya, terlalu panas, tolong sediakan air secara ad libitum ya. Kemudian kalau misalnya anjing itu lagi laktasi, nah itu juga perlu diberikan air ya, air yang ad libitum. Apalagi kalau misalnya dia muntah dan diare ya. Muntah, diare itu pasti akan menyebabkan kekurangan air yang berlebihan ya. Oleh karena itu biasanya hewan akan terlihat mengalami dehidrasi. Nah, selagi dia masih mau minum, tolong berikan minum. Kalau tidak, nanti kalian bantu dengan menghidrasi lewat intravena, infus ya. Kalau kekurangan air ini kan cukup berbahaya ya. Jadi hewan itu bisa nggak makan 2 hari, nggak bisa nggak minum 1 hari. Ya. Nah, selain itu juga anjing dia tidak, kebutuhan air itu akan meningkat apabila fungsi ginjal itu dia terganggu juga ya. Nah, kemudian ini adalah kebutuhan anjing akan nutrisi. Jadi perlu vitamin, mineral, lemak, protein, karbohidrat ya. Nah, di sini akan ada pertimbangan pemilihan pakan. Jadi kalian harus perhatikan ras dari anjingnya ya. Sekarang kita ngomongin kintamani, di mana kintamani itu dia memiliki tingkat aktivitas yang cukup tinggi ya. Dapat tingkat aktivitas ini penting kita perhatikan. Karena makannya juga harus disesuaikan dengan aktivitas hewannya. Kalau misalnya dia terlalu aktif, keperluan pakannya juga pasti akan lebih banyak ya dibandingkan dengan anjing yang cukup pasif. Kemudian terkait dengan umur, nah tolong diperhatikan juga umur hewan. Kalau misalnya dia masih papis, kandungan dari proteinnya biasanya akan diperlukan lebih tinggi. Kemudian untuk anjing-anjing yang usia produktif biasanya akan lebih dikurangi lagi dengan proteinnya. Nah, biasanya kalau kita ketemu lagi sama anjing yang senior geriatri, apabila memang tidak ada masalah pada ginjal dan hati, proteinnya bisa disesuaikan dengan papis ya. Karena di sini untuk anjing-anjing yang geriatri, senior, itu biasanya akan mengalami penurunan fungsi organ, kan ya? Oleh karena itu kita malah bantu dengan pemberian protein. Meskipun tidak setinggi dari protein yang diberikan ke papis. Tapi biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anjing pada usia produktif. Dengan catatan tidak mengalami gangguan fungsi pada ginjal dan hati ya. Nah, kemudian di sini juga kita perlu perhatikan lingkungan. Jadi nanti tolong dicek lagi bagaimana sih suhu dari lingkungan pemeliharaannya, bagaimana kelembabannya, apakah hewannya kira-kira mengalami stres, kemudian bagaimana proses aklimatisasi dari hewannya, itu juga perlu kita perhatikan untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi di sini untuk anjing yang dipelihara di luar rumah, biasanya akan memiliki kebutuhan energi yang meningkat ya, 10% tergantung dari suhu lingkungan tersebut dibandingkan dengan anjing yang dipelihara di
dalam ruangan. Nah, kemudian ada juga proses alergi sama intoleransi, itu juga perlu diperhatikan karena di sini banyak juga hewan-hewan yang mengalami dermatitis akibat food allergy ya. Nah, bagaimana caranya kalian tahu dia mengalami alergi karena makanan? Nah, itu tolong dicek lagi riwayat dari hewan. Ya, apakah anjing kintamani ini sempat mengalami pergantian pakan? Kan seperti itu ya. Kapan dia diganti pakannya? Kalau memang sudah sampai 1 bulan yang lalu gitu, kita patut curiga karena pergantian pakan ini. Ya, karena untuk food allergy itu tidak akan langsung bisa diamati setelah pergantian pakan, tapi akan lama sekali ya, 4 minggu gitu baru kita bisa amati dia mengalami alergi gara-gara si pakan yang diganti ini. Nah, untuk itu bagaimana caranya ya? Kalian kembalikan ke pakan awal ya. Kembalikan ke pakan awal, kemudian nanti dilihat responnya selama 8 minggu. Apabila memang lesi-lesinya itu sudah membaik, berarti memang hewan tersebut, anjing tersebut alergi dengan pakan kandungan dari pakan yang kalian berikan, penggantinya itu ya. Untuk food allergy cukup menarik di sini karena cukup banyak kasus-kasusnya. Tolong diperhatikan nanti untuk pemberian pakannya. Nah, kemudian untuk ukuran, jadi ukuran tubuh hewan itu juga dia akan mempengaruhi ya dasar pemilihan pakannya. Gimana di sini anjing yang ukurannya kecil ya, itu pasti memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih besar ya. Jadi untuk papis dia akan memiliki membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan anjing-anjing yang usia produktif. Nah, di sini kemudian ada jenis-jenis pakan. Jadi ada pakan segar ya, biasanya yang homemade. Kemudian ada juga pakan komersil. Di mana untuk pakan komersil itu nanti kalian bisa dapatkan dalam bentuk keringan, dry food ya. Kemudian ada semi moist food, sama ada yang kalengan ya. Nah, kemudian untuk pakan segar, biasanya susunan bahannya ini memiliki kaitan yang erat dengan daya cerna dari saluran pencernaan ya. Jadi dia juga dipengaruhi oleh komposisi bahan, biasanya hewaninya lebih tinggi dibandingkan dengan nabatinya. Nah, kemudian berikut adalah komposisi pembuatan pakan segar, di mana biasanya akan tersusun dari 40% daging, kemudian 30% tulang, 20% saluran, sama 10 tambahan nutrisi yang bisa didapatkan dari yang biasanya diberikan itu adalah minyak ikan sama telur ya, sama telur rebus biasanya. Nah, itu udah jadi segar. Tolong diperhatikan nanti bahan-bahan yang tidak boleh diberikan ya, seperti bawang, tidak boleh diberikan. Kemudian coklat itu tidak boleh diberikan kepada anjingnya. Nah, kemudian untuk pakan-pakan komersil di sini ada dry food ya. Untuk dry food itu kandungan airnya cukup rendah, jadi 60 sampai 10% ya. Nah, biasanya untuk dry food ini dia banyak tersusun dari biji-bijian, tepung daging ataupun dari tepung tulang, kemudian tambahan-tambahan mineral dan vitamin. Nah, di sini untuk dry food ini dia direkomendasikan diberikan bersama dengan makanan kaleng karena seperti yang saya sebutkan tadi untuk dry food itu kan lebih banyak karbohidratnya ya. Jadi lebih banyak biji-bijiannya, jagungnya gitu misalnya sebagai bahan pembentuk dari dry food itu sendiri. Nah, meskipun pasti sudah diperhitungkan untuk standar nutrisinya, tapi di sini juga lebih baik diberikan bersama dengan makanan kaleng atau diseling ya pemberiannya. Apabila memang kalian akan tinggalkan hewan anjingnya, nanti tolong berikan pakan kering saja, jangan diberikan wet food. Nah, kemudian ada yang semi moist ya. Dan semi moist ini malah tidak begitu direkomendasikan ya, karena dia banyak mengandung garam dan gula. Jadi di mana anjing itu tidak membutuhkan gula dan garam dalam jumlah yang besar pada dia sehatnya. Nah, untuk itu juga nanti tolong diperhatikan. Yang mana sebaiknya saya akan berikan kepada anjing saya ya.
Nah, untuk semi moist food ini dia dibuat dari campuran bahan berupa daging, kemudian hasil sampingan pengolahan daging ya, jeroan seperti itu, kemudian biji-bijian, sayur, gula. Nah, itu yang cukup berbahaya ya, pemberian gula. Karena nanti bisa mengundang hewannya mengalami obesitas ya. Kalau misalnya anjing kintamaninya tidak punya aktivitas yang aktif, pemberian gula itu kan cukup berbahaya. Nah, kemudian untuk semi moist food ini dia dikemas dalam plastik yang kedap udara. Nah, kemudian makanan kaleng, di mana di sini untuk makanan kaleng wet food itu dia banyak sekali kandungan airnya ya, 75%. Jadi harus habis sebelum 2 jam. Nah, untuk penyimpanannya pun harus dalam suhu kulkas ya. Jadi teroksigen. Kemudian ada mengundang kontaminan juga sehingga lebih cepat basinya. Jadi nggak bisa dikonsumsi lagi nanti sama hewan. Jadi setelah buka, tolong disimpan di kulkas. Jadi untuk pakan ini biasanya berasal dari produk-produk sampingan hewan, ya, baik itu hati, paru, lambung, dan karkas-karkas lainnya. Dia mempunyai kandungan lemak sama protein yang tinggi, tapi rendah karbo. Nah, ini catatannya bisa rendah karbo. Jadi karbo itu kan tadi tidak begitu disarankan. Oleh karena itu makanan kaleng ini cukup baik, tapi kalau kalian akan biarkan dalam jangka waktu lama, ya, tidak segera dimakan oleh anjingnya, lebih baik diangkat ya, dibuang. Nah, itu tadi kan satu sisi pertanyaan. Dokter, Ya, silakan. saya izin bertanya dokter menyangkut nutrisi yang tadi dokter singgung menyangkut telur dokter, telur rebus. Tadi kan dokter bilang kalau diberi putih telurnya mengandung albumin yang banyak gitu dokter. Kenapa Iya. tidak kuningnya dokter? Karena menurut Kalau saya dokter kuningnya lebih bagus daripada putihnya gitu dokter. Oke. Ya, terima kasih Christian ya. Jadi tergantung sekarang kebutuhan anjingnya. Kalau memang dia mengalami hipoalbumin ya, kemudian kita bisa dapatkan albumin itu lewat pakan, tidak dengan injeksi, karena sekarang kan sudah banyak sekali suplemen albumin ya. Bisa dengan pemberian lewat infus, bisa dengan pemberian lewat oral, ada sirup-sirupnya. Itu cukup berikan putih telurnya saja. Kuling telur dia lebih banyak mengandung lemak nanti. Kalau misalnya diberikan bersamaan tidak masalah. Itu ya, tapi kalau kebanyakan kuning telur biasanya juga anjing dia cepat mengalami regurgitasi. Jadi nggak masalah kok Christian ya. Christian berikan putih telur, kuning telur, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita fokus ke recovery, ya, itu berikan putih telurnya lebih baik. Begitu Christian. Oke dokter, dapat dimengerti. Oke. Sekarang banyak sekali untuk suplemen albumin ya. Terkait ngomong-ngomong albumin, banyak suplemen albumin itu nggak cuma dari telur ya, tapi dia juga bisa didapatkan dari ekstrak ikan gabus. Jadi ikan gabus itu juga protein albuminnya tinggi. Kandungan albuminnya tinggi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kalian dipakan itu kalau diberikan suplemen tersebut itu akan membantu. Terkait juga dengan pemberian fish oil ya, karena kita ngomongin di sini adalah anjing kintamani ya, yang notabene itu menarik karena rambutnya kan gitu ya, karena rambutnya pemberian fish oil itu bisa diberikan satu cup ya namanya ya, satu kapsul itu diberikan di dry foodnya. Jadi itu cukup membantu nanti untuk menjaga penampilan rambutnya yang agar lebih menarik ya. Oke, bisa saya lanjutkan ya? Oke, Iya, baik. dokter. Terkait dengan
ya terkait dengan pemberian pakan. Jadi seperti yang saya singgung di depan, tadi di sini pemberian pakan itu dipengaruhi juga oleh umur, aktivitas sama bobot badan hewannya. Kemudian pakan baru kita berikan ya pada papis setelah dia umurnya 3 minggu atau setelah dia buka mata ya. Itu baru kita bisa berikan makan yang yang lebih moist ya, lebih encer, jadi nggak langsung yang kering. Nah, kalau misalnya memang tidak ada wet food, kalian bisa rendam si dry food ini agar menjadi seperti bubur ya. Oke, nah kemudian untuk pakan anjing dewasa itu harus disesuaikan juga dengan kebutuhan kalorinya. Ini adalah frekuensi pemberian pakan. Jadi kalau papis itu umurnya 2 bulan, tolong diberikan 3-4 kali sehari ya. Nah, kemudian 3 bulan sama diberikan 3-4 kali juga sehari. Nanti udah umur 4-5 bulan boleh kalian kurangi pemberian pakan frekuensinya 2-3 kali per hari. Kemudian setelah dia umurnya 1 tahun, baru kalian bisa berikan 2 kali ya, pagi dan sore menjelang malam. Nah, di sini untuk pentingnya nutrisi anjing kintamani, seperti yang saya singgung tadi, kintamani itu merupakan anjing rambut panjang dan tebal. Apabila memang mengalami defisiensi nutrisi, pasti akan menyebabkan kesehatan pada sistem integumen ya. Dimana di sini untuk integumen, untuk rambut, kulit itu kan merupakan organ yang besar ya, organ terluas, organ perlindungan terluar juga ya, yang juga aktif pada proses metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya integumennya terganggu, pasti akan mempengaruhi metabolisme tubuh juga. Contohnya adalah mengalami stres oksidatif. Karena hewannya asik menggaruk gitu misalnya ya, karena dia ada alergi misalnya, dia aktif menggaruk atau mungkin ada agen aktif dia menggaruk, dia akan menyebabkan stres, kemudian akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan akan menyebabkan stres oksidatif juga. Nah, kemudian di sini untuk pemberian pakan yang lengkap dan seimbang penting untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut ya. Nah, untuk asam lemak di sini juga penting untuk sistem integumen, di mana di sini kita bisa lihat ya untuk asam linoleat itu dia perannya penting untuk kesehatan kulit sama rambut apabila mengalami defisiensi. Kita bisa lihat bulunya jadi kusam, kering, kemudian rambutnya rontok ya, kulitnya sedikit berminyak, kemudian akan mengalami inflamasi ya. Kemudian apabila ngomongin terkait dengan asam lemak omega 3, itu biasanya ditambahkan pada terapi-terapi dermatitis. Nggak cuma dermatitis, sekarang juga untuk CKD ya, chronic renal disease, gagal ginjal kronis gitu, pemberian dari omega 3 ini juga diperhitungkan pada pakan karena dia mengandung antioksidan ya. Nah, untuk asam lemak omega 3 ini bisa kita dapatkan di minyak ikan sama minyak tanaman. Minyak ikan biasanya dia asalnya dari salmon ya. Minyak tanaman bisa kita dapat dari kacang kenari sama kedelai. Itu dia tinggi untuk kandungan omega 3-nya. Nah, kemudian untuk asam lemak omega 6 biasanya akan meliputi dari asam linoleat, kemudian asam gamma linoleat, sama asam arachidonat ya. Yang berfungsi untuk menjaga lapisan kulit ari ya, kulit terluar. Jadi sumber-sumber dari omega 6 ini bisa kita dapatkan dari minyak bunga matahari, minyak jagung, sama lemak-lemak unggas. Nah, kemudian untuk rasio omega 3 sama omega 6 ini adalah omega 3 harus lebih tinggi ya, jadi 2,6 berbanding dengan 1. Nah, kemudian terkait dengan mineral, di sini zinc dia penting ya untuk sistem integumen, di mana dia akan berperan mengatur metabolisme sel. Contohnya adalah pada proses pembelahan sel epidermis ya. Jadi kalau misalnya kita lihat epidermisnya kurang bagus, berarti kandungan zincnya kurang
pada pakan sehingga bisa kita lihat lapisan-lapisan epidermis dari kulit anjing itu kurang baik ya. Nah, kemudian untuk defisiensi dari zinc ini, dia bisa kita lihat anjing akan mengalami rambut kusam, kasar, kemudian adanya besi, biasanya kita bisa lihat adanya scale sama krusta ya. Jadi bersisik, kemudian berkerak ya. Nah, kemudian vitamin A juga penting untuk sistem integumen, di mana vitamin A di sini berperan untuk diferensiasi sel-sel kolumnar sama menjaga integritas epitel. Jadi kalau kelebihan sama kekurangan itu nggak baik ya. Kalau dia kelebihan, kekurangan, dia juga akan menyebabkan lesi kulit. Oleh karena itu harus diberikan secara seimbang. Jadi lesi-lesi yang bisa kita lihat itu adalah adanya hiperkeratinisasi, alopecia ya, perubahan warna rambut. Kemudian karena adanya alopecia hiperkeratinisasi ini juga kemungkinan hewan akan menjadi lebih rentan terhadap infeksi mikroba. Dan dimana kita tahu di kulit itu juga sebenarnya ada mikroba kan gitu ya. Kalau misalnya memang lapisan kulitnya tidak bagus, mikroba jadi gampang masuk dia ke lapisan kulit terdalam sehingga menyebabkan infeksi. Untuk rekomendasi hariannya adalah 379 mikrogram per hari ya. Nah, terkait dengan vitamin D, jadi vitamin D ini dia berfungsi sebagai kofaktor dalam metabolisme energi dan jalur sintesis. Kalau kekurangan vitamin D, kita juga bisa lihat di kulitnya itu jadi ada ketombe, kemudian ada sisik ya. Kemudian dia juga akan rontok. Yang paling jelas ya rambutnya jadi lebih kusam. Nah, yang penting di sini adalah vitamin H ya, biotin. Jadi biotin ini dia berperan pada pertumbuhan, pencernaan, pembentukan otot, sama dia juga memungkinkan tubuh menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Nah, kalau misalnya mengalami defisiensi, kita bisa lihat kulit anjing itu akan sedikit bersisik, kemudian jadi kering sama kusam. Nah, untuk biotin sini, dia biasanya dikombinasi dengan omega 3 sama omega 6 ya, untuk mencegah inflamasi kulit. Nah, tadi saya bilang, jangan berikan putih telur yang mentah, kan seperti itu ya. Karena di sini dia nanti akan mempengaruhi penyerapan ya. Nah, jadi di sini untuk putih telur mentah, kalau kita berikan pada jumlah yang besar, dia akan mengandung avidin. Ya. Jadi avidin ini dia selanjutnya akan mengikat biotin. Nah, kemudian dia akan dia akan mempengaruhi penyerapan sari-sari makanan atau nutrisi di saluran pencernaan. Oleh karena itu sebaiknya kita rebus dulu baru kita berikan putih telurnya. Nah, kemudian vitamin E di sini dia berperan pada pembentukan otot, sirkulasi, sama imunitas, dan merupakan antioksidan juga. Jadi kalau kekurangan vitamin E, biasanya hewan akan alopecia, kemudian rambutnya kusam, kering, bersisik. Jadi secara nggak langsung ya, apabila memang kekurangan vitamin-vitamin sama mineral ini, kulitnya jadi nggak bagus gitu ya. Rambutnya jadi nggak bagus. Oleh karena itu, meskipun sedikit, itu penting ada di pakan. Jadi untuk sumber-sumber dari vitamin E ini bisa kita dapatkan dari telur, sayur-sayuran seperti bayam, kacang-kacangan seperti kacang tanah sama biji matahari ya, bunga matahari. Nah, kemudian di sini juga ada mineral ya, tembaga berperan pada penyerapan zat besi ya dan sebagai antioksidan juga. Nah, di sini untuk tembaga atau chopper itu sendiri dia penting untuk pemberi warna pada rambut ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian melakukan pikogram, kemudian memang hewannya mengalami defisiensi dari tembaga, nah kalian lihat nanti apa namanya melanin rambut hewannya jadi kurang terisi ya, jadi dia tidak akan hitam. Nanti mungkin untuk susunan rambut kalian dapatkan di mata kuliah dermatologi ya. Nah, kemudian untuk sumber-sumber dari chopper ini bisa kalian dapatkan di daging, ikan, hati, sama biji-bijian yang utuh. Kalau misalnya kelebihan dari tembaga dikaitkan dengan kesalahan metabolisme bawaan ya. Karena akan menyebabkan stres oksidatif. Jadi kalau diberikan berlebihan juga dia berbahaya. Mengundang inflamasi juga.
kemudian nanti kaitannya sama gangguan-gangguan pada hati ya. Oke, baik, sekian dari saya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Dok. Ya, silakan, Dharma. Baik, terima kasih. Tadi Ya, tadi saya izin bertanya terkait pemberian pakan. Tadi saya lihat di bagian tabel di bawah itu di sekitar 1 tahun itu pemberian pakannya itu kan 2 kali dan di jam 9 kalau nggak salah dan jam 3. Nah, ya, kalau misalkan frekuensi pemberian pakan ini dilebihkan setelah misalkan 2 tahun gitu, mungkin pemberian pakannya nggak 2 kali aja. Apakah itu ya, efektif? Apakah itu diperbolehkan juga untuk anjing ya. kita mani? Contohnya gitu, dokter. Terima kasih. Oke, oke, baik. Mohon maaf, Dharma. Jadi saya typo ya, di sini jam 17 ya, jam 5 sore maksudnya. Oke, baik, untuk pertanyaannya Dharma, apabila memang diberikan 3 kali gitu misalnya, apakah diperbolehkan atau tidak? Kembali lagi ke aktivitas anjingnya ya Dharma ya. Jadi ada memang sih kintamani itu umumnya aktif, tapi ada juga kintamani yang cukup pasif ya. Jadi kalau misalnya dia aktif, Dharma berikan dia tambahan gitu pada pakannya, tidak masalah ya. Selama untuk proses defekasinya normal, kemudian turgor kulitnya normal, itu tidak masalah. Dan aktivitasnya juga cukup aktif, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya anjingnya cukup pasif, ya, mungkin temannya cukup pasif, lebih baik tidak tidak ditambah, tapi disesuaikan dengan cupnya, ya. Untuk pemberiannya biasanya kan 2 cup gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada melebihkan di sana, itu yang berbahaya. Kalau Dharma tambah frekuensi pemberiannya dengan cup yang sama, itu boleh asalkan aktivitasnya baik. Begitu ya. Baik, terima kasih, dokter. Artinya tergantung aktivitas dari anjingnya untuk Ya, pemberian penambahan tergantung gitu ya, dok. aktivitas. Benar. Baik, terima kasih, dokter. Iya, sama-sama Dharma. Ada pertanyaan kembali, silakan. Agung, pertemuan kita kapan lagi ya? Minggu depan ada pertemuan. Izin dok, saya cek terlebih Coba lihat dahulu. jadwal. Kayaknya minggu depan itu masih libur ya? Minggu depan iya libur harusnya. Tapi di sana ada jadwalnya. Oke, kita kuliah lagi di tanggal 8. Oke, tanggal 8. Ya, ini berkaitan dengan tugas soalnya ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu di tanggal 8, berarti waktu pengerjaan tugas kalian jadi lebih panjang. Oke, untuk pembagiannya nanti saya chat Agung ya. Nanti Agung tolong share ke masing-masing prodi terkait dengan topik-topik tugasnya setelah ujian, setelah pertemuan ini ya. Oke, jika memang belum ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Oke, di chat box saya sudah sempat kirimkan untuk link absensi pertemuan kita pagi hari ini. Tolong kalian isi karena sebentar lagi saya akan tutup link tersebut. Tolong segera diisi ya. Kita dom belakang itu agak tipis. Itu tuh menurut saya sih emang pengaruh dari nutrisi yang tidak tercukup dari soalnya lu banget tapi ke belakang
Sedangkan Ukurannya apa ya? Oke, 8. ya Oke. Eh, tipis seperti apa ya? Karena untuk abdomen itu kan biasanya memang rambut jadi lebih tipis di sana. Tipisnya seberapa? Menurut Praba itu tidak normal ya kalau dibandingkan dengan anjing-anjing taman yang lain. Iya dok, soalnya kemarin sempat lihat dari indukan, bulu indukannya tuh lebat banget di bagian di kayak Oke. rata tebalnya. Sedangkan ini Hmm. kalau dipegang dari badong ke abdomen itu kerasa banget ininya dok, perbedaan kayak tidak terasa yang di abdomen itu bahwa sana tuh ada bulu gitu jadinya. Oke, ada rambut gitu ya. Iya ada rambut maaf. Mandinya dengan apa? Pakai sampo yang saya beli itu karena ada 4 jenis anjing, jadi saya samain yang untuk ini dok, penghilang parasit yang kayak gitu dok. Oke, saya rasa nggak Soalnya masalah dia untuk dari dia sampo. Itu ini memang untuk lepas pet ya? ya dok. Memang untuk pet kan Iya shampoo-nya? untuk pet ya. Oke, kemudian dikandangkan ada Enggak alasnya. dok, dia ini lepas. Oke, ya. Em, kalau cuman di abdomen ya Praba ya, tapi nggak ada lesi-lesi misalnya di punggung gitu, biasanya nutrisi nggak terlalu ya. Tapi kita lihat dari segi pemeliharaan, entah tempatnya dia tidur, karena abdomen itu kan gampang sekali kontak dengan alas ya. Nah, tolong diperhatikan tempat dia sering main, tempat dia tidur, terkait juga dengan pemilihan shampoo. Kalau misalnya kita ngomongin nutrisi, apabila nutrisinya kurang, seharusnya dong dan gumbanya. Tapi kalau misalnya Pak Praba mau, nanti untuk pakan itu ditambahkan dengan fish oil bisa ya. Oh ya baik dok. Terima kasih nih dok jawabannya. Oke, sama-sama. Kalian sudah absen semua? Sudah dok. Oke. Sudah, Dok. Ya. Baik, kalau sudah absen, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya cukupkan. Mungkin sudah cukup dok. Baik, Agung, kalau misalnya saya belum kirimkan topiknya sampai nanti malam ya, tolong follow up lagi besok ya, biar kalian lebih banyak waktunya untuk mengerjakan tugas ya. Oke, baik. Oke, siap dok. Jika belum ada pertanyaan, saya izin tutup room ini. Saya akhiri pertemuan kita. Selamat siang, terima kasih.